terkait dengan untuk skema pajak, kemudian juga untuk royalti begitu ya. Tadi dari Pak Yusuf juga menyebutkan bahwa saat ini masih belum ada urgensi untuk dinaikkan begitu. Dari Anda sendiri, Pak Joko, seperti apa tanggapannya? Jadi perlu kita simak bersama bahwa fiskal untuk tambang Indonesia ini paling mahal. Nah, kemudian kita butuh investasi. Nah, kalau pajak kemudian yang dulu di awal-awal adalah nil down, sekarang menjadi revealing, itu kan sebagai pengusaha akan berpikir 2-3 kali untuk menanam uang di Indonesia. Nah, yang paling kritis Indonesia ini sekarang kita eksplorasi kita terhenti. Dan kita butuh dana yang besar untuk eksplorasi di daerah greenfield. Kalau di brownfield, itu di perusahaan-perusahaan sudah dilakukan. Yang greenfield, yang di daerah baru, yang akan dilelang dan sebagainya ini, datanya perlu dilengkapi dan itu butuh biaya besar. Dan itu dibutuhkan investasi yang sangat besar. Kalau tidak, 7 atau 8 tahun yang mendatang, kita kehabisan timah, kehabisan nikel, kehabisan tembaga. Yang mungkin tembaga agak panjang. Tapi yang sekarang sangat gencar diolah itu adalah nikel. Nah, ini perlu kita cari daerah-daerah baru. Jadi kalau kita naikkan, jadi kalau kita lihat Asia Tenggara saja, kita baru ketemu dengan teman-teman ASEAN, kita itu royalti, pajak, dan sebagainya paling tinggi. Jadi totalnya sekitar 45% dari pendapatannya. Oke, baik. Belum lagi Oke, baik. Jadi sebetulnya ada dilema begitu ya Pak, ada tarik-menarik ya. Dari satu sisi dari pelaku usaha juga tentunya butuh tadi ya untuk investasi juga dijelaskan oleh Pak Joko. Kemudian di satu sisi dari pemerintah ini artinya juga tetap masih membutuhkan untuk mengejar momentum terkait dengan kenaikan harga komoditas dunia ini. Karena kita lihat juga momentumnya ini mungkin sekali begitu ya dalam beberapa puluh tahun terakhir begitu. Nah, ini Anda melihatnya Pak Yusuf seperti apa win-win solution-nya saat ini? Tadi ada dua kebutuhan begitu dari pihak-pihak begitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi sebelum kita berdiskusi terkait kenaikan tarif pajak maupun royalti, mungkin juga perlu kita diskusikan bagaimana selama ini kegiatan audit apapun pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan kepada pemerintah. Karena kalau kita mengacu misalnya ke temuan audit terkait pengelolaan mineral dan batu bara yang dilakukan oleh BPK, ini memang kita masih temukan setidaknya dalam beberapa tahun terakhir kesalahan penghitungan royalti dan dana hasil produksi batu bara yang dilakukan oleh para pelaku usaha ya. Misalnya kalau saya cuplik di tahun 2019 itu ada menurut laporan BPK ada 21 perusahaan kurang cermat menghitung iuran PNBP SDA. Akibatnya terdapat kekurangan penerimaan iuran tetap dana hasil produksi batubara, royalti, penjualan hasil tambang, dan denda sebesar kurang lebih 328 miliar atau setara 38 juta US dollar. Jadi menurut saya sebenarnya bagaimana memastikan pembayaran oleh semua pemain pelaku usaha di pertambangan itu juga menjadi penting dalam diskusi dan saya kira menjadi win-win solution karena kita tidak hanya berbicara mengejar ya pajak tarif baru, kemudian royalti baru, tapi juga memastikan yang sudah existing apakah sudah dilakukan secara proper, secara baik gitu. Makanya menurut saya diskusinya juga tidak boleh terlepas dari situ. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan ketaatan atau kepatuhan ya dari para pelaku industri batu bara. Pak Joko, tanggapan Anda seperti apa begitu tadi terkait dengan kesalahan perhitungan royalti, kemudian disebutkan juga tadi ada 21 perusahaan ya yang kurang cermat juga terkait dengan perhitungan ini. Seperti apa Pak Joko? sebenarnya 21 perusahaan ini terjadi di masa lalu. Setelah diterapkan EPNBP, malah ada kelebihan pembayaran. Jadi di sini memang ada perbaikan dengan menggunakan sistem elektronik, tetapi kembali lagi ke manusianya juga. Kenapa? Seperti Pak Yusuf sampaikan tadi, bahwa masih ada kesalahan, karena manusia tidak lepas dari salah. Kan?
Tetapi pemerintah juga berbuat kesalahan, karena apa? Dia tidak cepat mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan wajibnya pemerintah untuk mengontrol karena itu menyangkut pendapatan negara. Kalau sekarang berdasarkan audit BPK itu setahun sekali ya, Pak Yusuf, maaf kalau saya tidak salah. Dan saya sering menghadapi itu. Tetapi menurut saya kalau kontrolnya baik, sehingga kita bisa melakukan evaluasi daripada kekurangan-kekurangan. Dan kemudian yang perlu dicermati bahwa perusahaan yang nakal tentu ada ya Pak Yusuf ya. Tapi 70% daripada yang disumbangkan lewat PNBP dan pajak itu adalah anggota IMA yang besar-besar itu. Dan kalau Pak Yusuf amati, umumnya mereka taat dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah.